Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Jefta Domingus Knofmone di dalam mimbar pelayanan bersama. Dan saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai kami, yang telah melindungi kami, dan yang telah memberkati hidup kami, sehingga kami boleh menikmati nafas kekuatan kesehatan yang Kau berikan, hari yang Kau berikan, cuaca yang Kau berikan, dan segala berkat-berkat. Terlebih berkat keselamatan yang Tuhan Yesus telah kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, melalui pengorbananmu di atas kayu salib, darahmu yang tercurah dan memberikan pengampunan dosa bagi semua orang. Tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, Dia pasti memiliki hidup yang kekal. Karena itu Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui sabda, melalui dalam mimbar pelayanan bersama ini. Biarlah Tuhanlah yang menolong agar seluruh masyarakat di kota Teluk Dalam ini sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami sebagai orang percaya, sehingga iman kami tetap teguh di dalam Tuhan, iman kami tetap kokoh sekalipun banyak pergumulan, persoalan, masalah, kami tetap kuat karena firman Tuhan yang menopang hidup kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami, hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk mengetengahkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara lewat hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil dalam kitab Daniel, pasal 3, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Daniel pasal 3, ayat 16 sampai 18, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah motivasi yang benar. Saya sedikit lebih memperdalam lagi tema ini dengan berbunyi seperti berikut. Sadrak, Mesak, dan Abednego beriman kepada Tuhan Allah Israel sekalipun dimasukkan dalam perapian yang menyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego beriman kepada Tuhan Allah Israel sekalipun dimasukkan ke dalam perapian yang menyala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita melihat di dalam teks ini di mana Nabi Daniel yang menulis kitab ini, dan dia menceritakan tentang peristiwa pada waktu Raja Nebukadnezar
Raja Babel berkuasa pada waktu itu, di mana orang-orang bangsa Israel yang dahulu telah dibuang ke daerah Babelonia, dan mereka mengalami yang namanya selalu diperbudak, ditekan di sana. Lalu kita melihat di sini konteks yang disampaikan pada kita dalam pasal 3 ini adalah Raja Nebukadnezar. Dia punya cita-cita, dia punya kerinduan untuk mendirikan sebuah patung emas yang tingginya adalah 60 hasta dan lebarnya adalah 6 hasta, yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Sehingga ada yang namanya acara pentabisan atau acara peresmian patung ini, sehingga dia mengundang seluruh orang-orang untuk hadir di tempat di mana akan diadakan peresmian patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, dengan satu perintah atau satu aturan yang dia keluarkan, bahwa setiap orang yang memandang pada patung ini ketika mendengarkan seluruh bunyi nafiri dan bunyi segala musik atau segala bunyi, maka wajib atau harus tunduk menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar ini. Dan sekiranya di antara masyarakat yang hadir atau para petinggi-petinggi yang hadir, baik itu dari wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah yang hadir pada saat itu, jikalau tidak ada di antara mereka atau seluruh masyarakat di antara yang hadir pada waktu itu, kalau tidak menyembah pada patung ini, maka ada hukuman yang akan diterimanya, yaitu dimasukkan ke dalam perapian yang menyala. Dan di sana ada 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang dari Israel atau Yehuda yang sedang berada dalam pembuangan dan kebetulan ada di daerah Babelonia, di mana mereka juga hadir di dalam acara peresmian patung tersebut. Tetapi ketika bunyi nafiri dan segala macam musik yang dibunyikan, di antara seluruh ribuan orang yang hadir, hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak tunduk kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Karena kita tahu pada waktu itu kerajaan Babelonia yang paling berkuasa, sehingga Raja Nebukadnezar ini sesuka maunya untuk mau mengeluarkan perintah. Dan kita melihat di sini bagaimana motivasi yang benar atau iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Tuhan Allah Israel mereka. Sekalipun mereka siap akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Pertama, di ayat yang ke-17. Dia berkata begini, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja." Poin yang pertama, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka mempercayakan diri dengan sepenuh hati mereka kepada Tuhan Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang tidak berubah, Sang Pencipta. Sekalipun mereka harus menerima ganjaran hukuman dari Raja Nebukadnezar, mereka tetap memegang janji Allah, bahwa mereka percaya bahwa Allah itu sanggup dan mampu melepaskan mereka
sekalipun dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ketika Raja Nebukadnezar mendengarkan statement ini, dia semakin lebih ganas, semakin lebih geram, dan menyuruh para pembantunya untuk membuat api itu 7 kali lebih menyala dari sebelumnya, supaya api ini bisa membakar ketiga orang ini. Bahkan sampai api ini, orang-orang yang menghidupkan api itu membuat api itu menjadi lebih besar. Orang-orang yang membuat api ini pun terbakar semua, karena apinya sangat besar sekali. Dan raja menyuruh orang-orang yang kuat untuk mengikat ketiga orang ini dan memasukkan ke dalam api itu. Lalu Anda perhatikan, disinilah Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak pernah goyah dalam iman mereka. Sedikit ketakutan pun tidak mereka alami dalam diri mereka. Walaupun mereka berkata, kalaupun Allah itu sanggup, maka dia akan sanggup melepaskan mereka. Sekiranya dia tidak sanggup pun, mereka tetap tidak goyah iman mereka kepada Sang Pencipta mereka, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah Israel, atau yang disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini adalah suatu teladan yang luar biasa, dan kisah ini hanya dicatat oleh kitab Daniel. Walaupun sebelumnya pernah Nebukadnezar bermimpi, dan mimpi-mimpi yang dia mimpikan itu tidak sanggup diartikan oleh seluruh orang-orang pada waktu itu. Ahli pintar, ahli dukun, dan lain-lain, orang-orang pintar dia kumpulkan semua agar dapat menceritakan mimpi yang dia mimpikan dan mengartikan mimpi itu. Tapi semua orang itu tidak ada yang bisa mampu. Sehingga Raja Nebukadnezar ini mengeluarkan perintah agar jikalau tidak ada orang yang sanggup mengartikan mimpinya, maka semuanya akan dibunuh. Tetapi karena Tuhan memakai Daniel, Nabi Daniel ini, yang juga mereka sama-sama berada dalam daerah pembuangan, dan dia minta hikmat Tuhan, minta Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang dia sembah, sehingga Allah itu memberikan hikmat kepada dia agar dia bisa menceritakan mimpi tersebut serta artinya. Dan disitulah Raja Nebukadnezar ini, dia mengakui tentang Allah yang disembah oleh Daniel. Dan juga pada waktu itu juga ada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berada di daerah Babelonia. Tetapi raja ini tidak pernah juga bertobat. Raja ini tidak pernah juga percaya kepada Tuhan yang disembah oleh oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego atau oleh Daniel. Malah dia punya keinginan untuk mendirikan patung emas yang dia buat sebagai suatu penyembahan bagi dia. Dan dia meminta seluruh orang-orang yang hadir untuk bisa menyembah kepada patung ini. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki prinsip yang teguh, iman yang teguh, tidak goyah sedikit pun. Sekalipun kematian menjemput mereka saat itu, sekalipun mujizat tidak mereka alami saat itu, sekalipun keselamatan mereka tidak akan alami secara fisik pada waktu itu, tapi mereka tetap kokoh iman mereka kepada Allah yang hidup, Allah Israel, Allah yang disembah oleh mereka. Ini luar biasa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena iman adalah dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bahkan Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, tanpa iman
tidak ada seorang pun dapat berkenan kepada Allah. Karena barang siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang yang mencari Dia, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Paulus juga mengutip di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, kita harus memiliki iman yang kokoh, yang kuat, sekalipun banyak masalah, pergumulan hidup. Kita harus tetap kokoh iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Dia bukan hanyalah Allah Sang Pencipta yang menciptakan dunia ini, tapi Dia adalah Allah yang telah turun dalam dunia menjadi manusia. Dia datang mencari saya dan saudara sebagai orang berdosa, orang yang harusnya layak dimurkai. Ibarat seperti Sadrak, Mesak dan Abednego ketika tidak menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar dan diancam oleh hukuman api tersebut, perapian yang menyala, tetapi mereka tidak gentar. Seharusnya saya dan saudara sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus kokoh iman. Karena Alkitab berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada saya dan saudara untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Karena itu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur kepada Tuhan karena ada cerita tentang Sadrak, Mesak dan Abednego dalam Alkitab ini. Mereka tidak pernah takut terhadap kematian apapun, karena mereka punya iman kepada Allah Sang Pencipta yang hidup itu. Sama seperti saya dan saudara, jangan takut dengan apapun yang terjadi, karena Yesus telah memberikan jaminan keselamatan, hidup yang kekal kepada saya dan saudara yang mau menerima Dia, yang mau percaya kepada Dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita selain di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sehingga Paulus dengan teguh berkata, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, semua karena pemberian anugerah dari Tuhan. Seperti saya dan saudara yang masih bernafas hari ini, masih sehat, masih kuat, kita diberikan secara cuma-cuma, gratis, apalagi keselamatan. Saya dan saudara yang adalah manusia berdosa diancam hukuman kekal, neraka selama-lamanya. Kita harus sadar, hukuman yang lebih mengerikan adalah hukuman kekal. Bagi saya dan saudara yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya karena Anda ditawarkan dengan hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Anda ditawarkan dengan hal yang sementara, seperti uang, seperti barang, seperti harta,
untuk Anda tinggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sama seperti saya dan saudara menganggap bahwa uang adalah segala-galanya. Padahal uang adalah materi yang biasa, benda mati yang Anda nikmati hari ini, tetapi sebentar juga sudah selesai. Jangan Anda gantikan iman Anda dengan uang. Jangan Anda gantikan iman Anda kepada Yesus hanya karena materi. Karena materi yang Anda lihat hari ini sebentar lenyap dan hilang. Materi yang Anda miliki tidak bisa menggantikan, tidak bisa membeli nyawa Anda, tidak bisa membeli apalagi keselamatan Anda. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, mari Anda dan saya sadarkan diri Anda bahwa kita semua akan menghadap penghakiman pada di akhir nanti. Bagi kita yang tidak percaya kepada Yesus, hukuman kekal menanti kita. Bagi saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, ada pengadilan takhta Kristus, di mana saya dan saudara akan menerima upah, mahkota bagi kita yang sungguh-sungguh setia melayani, memberkati, mengasihi, memberitakan kabar Injil keselamatan kepada jiwa-jiwa yang hilang di luar, agar mereka percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada nama lain. Di dalam Yesus Kristus kita memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, mereka tidak pernah khawatir atau bimbang sedikit pun jika Tuhan Allah tidak akan menolong mereka terhadap hukuman perapian yang menyala di ayat 18. Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini luar biasa. Karena ada pelaporan dari orang-orang Kasdim. Karena mereka orang-orang Kasdim ini membenci orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang suku-suku Israel pada waktu di daerah pembuangan, suku Yehuda. Sehingga mereka melaporkan kepada Raja Nebukadnezar. Dan Raja bertemu langsung dengan mereka dan bertanya kepada mereka. Dan menawarkan mereka supaya mereka menyembah kepada patung ini. Tapi mereka tetap kokoh iman mereka. Mereka tidak khawatir, tidak takut. Tidak ada sedikit kebimbangan di dalam hidup mereka. Ini adalah bukti orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Allah yang hidup. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tiga orang ini, tiga pemuda ini luar biasa. Karena mereka punya iman. Mereka tidak khawatir terhadap apapun. Saya dan saudara sebagai orang Kristen, jangan kita khawatir ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam rencana-rencana kita. Karena Anda dan saya punya Tuhan yang lebih besar dari masalah-masalah yang Anda dan saya alami. Sama seperti seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ketika dia berjumpa dengan Yesus walaupun dari jauh, dia punya iman yang kokoh kepada Tuhan. Asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Hanya dari jauh dia mengangkat tangan untuk menjamah jubah Yesus. Dia tidak menyentuh secara langsung pribadi Yesus, tapi dia punya iman kepada Yesus. Maka dia disembuhkan, mengalami kesembuhan. Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan.
Aku tahu apa itu kekenyangan dan aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu apa itu yang namanya berkat dan aku juga tahu apa yang namanya pergumulan atau kekhawatiran. Tetapi dalam segala hal kutaruh di bawah kaki Kristus. Segala perkara kuserahkan kepada Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari saya sebagai orang Kristen, kita harus mengandalkan Kristus di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan, usaha, di dalam pergumulan hidup kita. Jangan Anda dan saya tinggalkan Kristus seperti Yudas Iskariot yang telah menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Sangat murah sekali. Dia karena tergoda dengan uang. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Banyak orang yang cinta uang, maka tinggalkan Tuhan. Saya menyampaikan bukan berarti saya dan saudara tidak butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya bagi kita. 1 Timotius 6 ayat 10. Orang yang mencintai uang adalah akar dari segala kejahatan. Jangan saya dan saudara mengandalkan materimu. Jangan saya dan saudara mengandalkan hartamu. Jangan saya dan saudara mengandalkan kekuatanmu, kepintaranmu, kehebatanmu. Tapi Anda dan saya mengandalkan Kristus sebagai Tuhan. Anda dan saya mengandalkan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Maka Dia pasti memberikan jalan keluar. Sadrak, Mesak dan Abednego, karena mereka punya iman dan motivasi mereka di dalam mengikut Tuhan dengan benar, maka mereka tidak pernah takut terhadap apapun ancaman yang dialami. Dalam situasi dan kondisi pandemi corona ini, ekonomi bukan hanya pribadi Anda dan saya yang mengalami penurunan, tapi orang-orang yang pengusaha-pengusaha, orang-orang ternama yang punya kekayaan juga mengalami hal yang sama. Tetapi bedanya saya dan saudara, kalau kita sebagai orang Kristen, kita tidak pernah terpengaruh sedikit pun terhadap apapun yang kita alami saat ini. Karena kita punya Tuhan yang menyertai, yang menolong, yang akan memberikan jawaban kepada kita selalu yang terbaik. Ini yang dialami oleh para pemuda, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi saya dan saudara yang mengasihi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, jangan Anda khawatir, karena Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 25, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, atau apa yang kamu pakai. Dia memberikan solusi di ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang Anda minta itu akan dicukupkan. Yang ketiga, Sadrak, Mesak dan Abednego memiliki motivasi yang benar, karena mereka telah membuktikan iman mereka kepada Tuhan Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allah menyertai dan menyelamatkan mereka pada waktunya. Tuhan, sehingga mereka tidak pernah mengalami yang sedikit pun terbakar. Di ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-28, di mana di situ dikatakan, katanya, tetapi
Ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan berbebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Luar biasa. Kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego, iman mereka telah membuktikan kepada seluruh orang-orang yang hadir pada saat itu, bahkan terlebih kepada Raja Nebukadnezar, bahwa raja melihat secara pribadi langsung ketika di dalam perapian yang menyala-nyala itu bukan hanya 3 orang, tapi ada seorang lagi. Jadi mereka adalah 4 orang. Yang satu itu dikatakan seperti anak dewa, karena Raja Nebukadnezar menyembah pada dewa, pada patung-patung, pada penyembah-penyembah berhala. Sehingga ketika dia melihat di dalam perapian menyala itu, ada seorang yang dikatakan seperti anak dewa. Setelah itu mereka keluar dari perapian yang menyala itu. Tidak sedikit pun badan mereka terbakar. Bahkan bau gosong bakar pun, bau badan mereka pun tidak terasa ada bau kebakaran di tubuh mereka. Ini luar biasa. Sehingga Nebukadnezar berkata, dia memberikan suatu perintah yang baru, supaya segala bangsa, bahasa, suku harus hendaklah memuja, menyembah kepada Allah yang diimani oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalau di antara mereka ada yang menghina Allah yang diimani oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, maka dia akan dipenggal, bahkan rumahnya akan dirobohkan. Ini luar biasa. Raja Nebukadnezar melihat mujizat, melihat kuasa Tuhan, melihat iman daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. Karena Allah yang mereka imani adalah Allah yang menyertai mereka. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Dia Allah yang hadir bersama-sama mereka di dalam perapian menyala itu. Karena itu saya dan saudara sebagai orang Kristen, orang yang percaya, jangan Anda mengalami yang namanya ketakutan. Jangan Anda mengalami yang namanya kekendoran dalam imanmu. Tapi Anda harus tetap teguhkan imanmu. Anda harus melihat imanmu bahwa Tuhan akan menyertai. Tuhan akan melindungi Anda. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada Anda. Sekalipun apa yang kita alami, sekalipun apa yang Anda minta, belum Tuhan jawab, jangan Anda pernah kendor imanmu. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Dia. Yesus Kristus. Dia adalah Allah Immanuel. Matius 1 ayat 21. Dia bukan hanya Allah yang transenden, yang ada di sorga, yang tidak pernah turun ke dalam dunia, tapi Dia juga adalah Allah Immanuel yang pernah turun ke dalam dunia ini. Bahkan Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Karena itu orang Kristen, sebagai orang percaya, marilah kita sebagai orang Kristen teladani
Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam iman mereka kepada Tuhan Allah Israel, kepada Tuhan Allah yang kita imani dalam Alkitab, Yesus Kristus. Tidak ada lagi Tuhan yang lain selain Yesus Kristus. Karena itu, marilah bangkitkan imanmu, bangkitkan rohanimu di tengah situasi dan kondisi ekonomimu yang mengalami mundur, mengalami stagnan. Anda dan saya tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan mudah terpengaruh dengan tawaran-tawaran. Jangan mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang di luar di dalam Kristus, yang di luar dari Alkitab. Karena hanya satu-satu Alkitab, firman Tuhan, yang akan meneguhkan iman Anda. Yesus berkata, apa gunanya Anda memiliki seluruh bumi ini, tapi jiwamu binasa? Jangan Anda takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwamu. Takutlah kepada Dia yang dapat membunuh tubuh sekalipun jiwamu juga, yang akan membinasakan jiwamu ke dalam neraka. Anda dan saya, Yesus berkata, barang siapa yang tidak mengakui namaku di depan manusia, aku tidak akan mengakui di hadapan Bapakku yang di surga. Barang siapa yang mengakui namaku di depan manusia, aku pun akan mengakui dia di hadapan Bapakku di surga. Marilah saya dan saudara, kita sebagai orang Kristen, jangan goyah, jangan mudah kendor, jangan patah semangat. Karena Yesus yang berjanji, Dia tidak pernah berdusta terhadap apa yang Dia janjikan dalam Alkitab. Sadrak, Mesak, dan Abednego telah membuktikan iman mereka kepada Yesus, kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun pada saat itu belum ada Yesus, tapi secara pribadi kepada Allah yang sama, Allah yang diimani oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan diimani oleh saya dan saudara juga. Kiranya perenungan pada pagi hari ini memberkati kita, supaya kita jangan terpengaruh dengan orang-orang yang punya tawaran-tawaran kepada saya dan saudara. Tapi kita tetap teguh hanya Yesus. Sekali di dalam Yesus, tetap di dalam Yesus selama-lamanya bersama dengan Yesus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Kiranya kami belajar dari 3 orang pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak pernah goyah di dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Allah Israel, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Allah yang disembah oleh kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang telah mengasihi kami dan pernah datang ke dalam dunia dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami melalui pengorbananmu di atas kayu salib. Sehingga oleh sebab itu kami yang percaya kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya pasti selamat. Tidak ada kata mudah-mudahan, tidak ada kata keraguan. Di dalam Kristus keselamatan dijamin 100%. Karena itu sebagai orang Kristen, kami tidak perlu terpengaruh dengan ajaran-ajaran duniawi, orang-orang yang datang untuk menawarkan hal yang bersifat sementara, menawarkan uang, menawarkan hal yang lain yang bukan Kristus. Kami harus katakan itu dengan cara menolak, karena kami punya Yesus yang sanggup memberikan lebih dari apa yang kami minta dan kami doakan. Berkati seluruh masyarakat Nia Selatan, berkati pemimpin daerah, baik bupati, wakil bupati, para
SKPD, para Forkopimda, dan juga seluruh pemimpin-pemimpin, baik umat Kristen dan umat-umat yang lain. Biarlah kami semakin lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri kami kepada Tuhan Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang tidak berubah, dan itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kami semakin lebih kokoh iman kami. Kami dalam situasi dan kondisi pandemi corona, kami tidak perlu goyah. Kami tetap menjaga kesehatan kami, mengikuti aturan mainnya pemerintah, menjaga iman kami dan imun kami, mengikuti protokol kesehatan. Karena corona belum tentu akan selesai. Sampai detik ini pun belum ada obat yang bisa memusnahkan corona ini, Tuhan. Tapi kami percaya hanya Yesuslah satu-satunya obat yang paling mujarab. Yesus Kristus adalah dokter di atas segala dokter. Yesus Kristus adalah raja di atas raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Biarlah kami tetap hanya sujud menyembah kepada Yesus. Karena Alkitab berkata, segala lidah akan mengaku, segala lutut akan berlutut, baik yang ada di sorga, yang ada di bumi maupun yang ada di bawah bumi, mengakui bahwa hanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarlah kami sebagai orang Kristen hidup di dalam takut dan taat kepada Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Kami tetap selalu berserah, meminta pertolongan Tuhan, dan memberkati daerah kami, Nia Selatan ini, agar lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera lagi. Kami tetap selalu saling mengasihi, saling menghormati, saling melayani, saling memberkati. Jangan ada saling membenci, jangan ada saling menghina, apalagi saling berkelahi. Biarlah kami saling memaafkan, saling melayani, dan saling memberkati. Berkati kami semua Tuhan. Berkati firman-Mu ini. Biarlah kami lakukan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.